Sekarang ada tuduhan bahwa Muhammadiyah tidak taat ulil amri. Dasar ulil amri itu begini. Ada di dalam Quran surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman atiullah. Ta'atu sira ing Allah wa atiur rasulah lan ta'atu sira nanggone rasul wa ulil amri minkum lan ta'atu sira nanggone ulil amri minkum, yaitu setengah saking sira kabeh. Lah orang banyak memahami ulil amri itu pemerintah. Ya bisa juga, tapi juga bisa tidak. Lah apa pemerintah kafir? Ya. Pemerintah kafir gak klaim aturan Islam belas umpamanya. Itu banyak negara seperti itu. Ya. Tapi ayat itu sebenarnya belum selesai, makanya tidak sepas. Kita lanjutkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in maka lam sira bantap berlainan pendapat fi syai'in dalam sewiji-wiji farudduhu mongko balekno perbedaan itu tadi ilallahi wa rasuli marang Allah lan Rasul ing kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir nek anjane sira iku iman nanggone Allah lan iman dino akhir. Jadi kan ada persoalan kembalinya kepada Allah dan Rasul nek anjane kamu itu orang beriman. Sekarang kita ukur pemerintah. Kalau ada persoalan kembalinya kemana? UUD 45. Ulil amri kembalinya kepada apa? Quran dan Sunnah. Maka ulil amri saya pahami di sini adalah pemerintah yang menggunakan aturan Islam. Ya gitu aja karena terusnya begitu. Kalau berbeda pendapat rujukannya kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah di negeri kita tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, kembalinya kepada UUD 45. Berarti bukan ulil amri. Kalau begitu apa? Ya pemerintah. Nah pemerintah batasannya ada. Kalau di perintah masyarakat tidak kita turuti. Kalau misalnya yang lain kita bayar pajak misalnya atau lalu lintas, ya kita taat. Lah ulil amri di dalam Muhammadiyah yang dipahami adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu kecuali negeri ini yang menggunakan aturan Islam, itu ulil amri. Ya jadi karena tidak diteruskan akhirnya pengertiannya jadi beda. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya jika lebih baik akibatnya. Ya. Nah, ini membahas masalah tuduhan bahwa nek gak kelompokku gak bisa mlebu swarga. Pernah dengar gak itu? Nah, sekarang saya bantah. Wong sing ngomong kaya ngoten niku tanpa dasar. Kita harus dalam beragama itu mesti harus menggunakan dasar. Nah, disebut bahasa keren itu dalil. Kalau kita dalam beragama nggak punya dalil, asaulane agama harus berubah. Sing satu fatwa begini, yang satu fatwa begini. Harus punya dalil. Karena Rasulullah sudah berpesan kepada kita. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang pada keduanya, lan tadillu. Sekali-kali kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, kitaballahi wa sunnata Rasulillah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Ini yang dipegang oleh Muhammadiyah dalam berprinsip dalam beragama itu pegangnya Quran dan hadis. Karena orang yang ngarani Muhammadiyah nolak Quran ya lucu lah. Wong itu dasarnya dipakai Muhammadiyah ya Quran hadis itu. Ya, mana aneh orang-orang itu. Nah, saya tunjukkan bahwa zaman Rasulullah dulu juga sudah pernah seperti ini. Wa qalu lan daripada padha ngucap la yadkhulul jannah. Ora bakal mlebu swarga ila mangkana hudan au nasara. Kejaba wong Yahudi utawa Nasrani lho. Oh Yahudi Nasrani yang ngeklaim gak mlebu swarga nek wong Yahudi Nasrani. Padha saiki sama. Gak mlebu swarga nek kelompokku. Ngoten niku sama.
Apa kata Allah? Ya. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Kul dawa sira Muhammad, hatu burhanakum. Datangkan buktimu. Datangkan dalilmu. Kalau memang kamu mengklaim bahwa yang masuk surga hanya kamu. Tidak bisa. Sampai sekarang orang yang ngeklaim itu juga enggak menunjukkan dalil. Karena pemikirannya. Nah, menurut saya itu lebih sesat itu. Beragama tanpa dalil. Ya, enggak bisa menunjukkan ya. Sama dengan Yahudi, enggak bisa menunjukkan. Ya. In kuntum shodiqin, lamun ono sapa sira kabeh iku wong sing bener. Jadi nek jane kono wong bener, tekakno dalil. Endi dalile? Nek kabeh wong Yahudi Nasrani mlebu swarga. Hanya Yahudi Nasrani saja. Enggak ada. Enggak bisa ya. Bala ora kaya mengkono iku, man aslama sapane wong kang nyerahno wajhahu lillahi. Sapane wong kang nyerahno dirine nang gone Allah, wa wa muksinun lan dheweke wong muksinun wong kang baik apik. Falahu moko kaduwe wong nyerahno mau ajruhu ganjarane inda rabbihi ana ngersane pangerane. Jadi bukan Yahudi Nasrani yang masuk selamat dan masuk surga tadi, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya, itu kalau menyerahkan dirinya kepada Allah berarti orang yang iman takwa. Maka kebanggaan itu harus iman takwa. Kalau kita tidak membanggakan itu kemudian membanggakan kelompoknya, musyrik. Angel ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lan ora ana kekhawatiran ing atase dheweke kabeh, wala hum yahzanun lan dheweke kabeh ora bersedih. Nah, niki pun dijawab oleh Allah. Nah, saniki kalau tutuaken malih antara agama dengan agama ya wadan-wadanan. Saling menjelekkan, saling ngelokno. Jamin Nabi pun saniki padha. Ngelokno. Wong Salafi ku sesat, Muhammadiyah ku sesat, wong apa sesat macam-macam. Ya. Disebutaken ngeten ing Quran. Wa qalatil yahudu. Lan ngucap sapa al yahudu wong Yahudi, laisatin nasara ala syai. Wong Nasrani ngono ora berpegang ing dalam agama itu sesuatu pun. Tidak berpegang apa-apa. Hati wong Yahudi, madani wong Nasrani. Dibalas sampai Nasrani. Wa qalatin nasara lan ngucap wong Nasrani laisatil yahudu ala syai. Wong Yahudi kuno ora berpegang sesuatu pun dalam beragama. Lho padha ae. Padha loloan. Wa hum yatlunal kitab padahal dheweke maca kitab. Zalika kaya kang mengkono iku kala ladina layak lamuna kaya mengkono iku ucapane wong kang ora ngerti misla qaulihim kaya dene ucapane dheweke kabeh. Fallahu yahkumu Allah ngukumi bainahum ing antar dheweke kabeh yaumul kiamati ing dina kiamat fi makanu fihi ya talifun ing dalam apa kang dheweke kabeh perselisihan. Jadi nanti yang perselisihan itu akan diselesaikan oleh Allah. Sing bener sing ndi? Allah yang akan menentukan. Ya. Makanya sekarang ini kalau umat Islam tidak paham dengan situasi, dimanfaatkan. Di dalam Quran itu ada begini, disuruh berpegang kepada kitab Allah, dilarang berpecah belah. Nah ini ternyata sejarahnya adalah orang-orang suku Khosraj dan suku Aus sebelum Islam datang itu perang, permusuhan terus bertahun-tahun. Setelah Islam datang menjadi bersaudara. Nah, setelah menjadi bersaudara ini orang non Muslim tidak senang. Dileboni dua kelompok ini, disusupi lalu membangkit-bangkitkan kebenciannya dengan suku yang dulu mereka berperang. Akhirnya terbakar sampai dia saling menghunus pedang. Lalu Nabi mengetahui seperti itu, lalu turunlah ayat itu tadi dan dibacakan oleh Nabi seperti itu. Lalu kembali lagi menjadi bersaudara. Loh ini sekarang banyak, terutama sekarang misalnya masalah Iran sama Israel.
Kalau kita lihat Iran itu Syiah, tapi mbelo Sunni. Wong Sunni ngomong tok, gak mbelo blas. Ngelong-ngelongno Iran. Itu karena kita ditu. Mulai zaman dulu sampai sekarang enggak pernah akur. Padahal permasalahannya masalah apa? Politik. Ketika Nabi wafat, sapa sing ganti Nabi? Lah ada yang mencalonkan keluarga Nabi, keturunan Nabi, maka orang mencalonkan itu dikelompokkan namanya kelompok Syiah. Lah yang lain ngomong, oh gak perlu keturunan Nabi, pokoknya api takwa, ndak apa-apa, dikelompokno kelompok Sunni. Lah ini sampai sekarang berseteru terus. Nah, ketika yang berani melawan Amerika itu Iran, orang Sunni malah ngelokno. Sing dikatakan Syiah itu jahat, kita macam-macam. Dan yang pada jahat, wong Sunni ya jahat. Siapa sing matani putune Nabi? Hasan Husain itu siapa yang membunuh? Orang Sunni. Di Karbala itu, di bal-balan. Makanya orang sing gak gelem bal-balan itu karena gitu. Karena melihat bagaimana kepalanya cucunya Nabi dibuat bal-balan. Gak gelem bal-balan kayak gitu. Ya karena itu. Itu orang Sunni yang melakukan. Maka di sana diperingati dengan peristiwa Karbala. Meraung-raung, mencakar-cakar wajahnya, mengenang bagaimana kesedihan cucunya Nabi. Lalu siapa doa kan ternyata. Nah sekarang ini kita sudah tidak zamannya lagi. Panjenengan tahu namanya Yahudi sama Nasrani itu musuh. Makanya Nabi Isa dulu yang akan membunuh itu siapa? Yahudi. Terus diselamatkan oleh Allah, ditarik ke langit. Selamat Nabi Isa. Nah sekarang Yahudi sama Nasrani itu bersatu untuk gempur Islam. Loh kita kok nggak bisa? Karena kita kayak label-label Syiah Sunni tok. Akhirnya nggak bisa bersatu. Nah ini kita harus sadar. Harus kita mengerti peta politik. Karena sekarang di dunia itu ada namanya gerakan Freemasonry, bukan Freemasonry, Reincorporation. Reincorporation ini satu kelompok manusia yang isinya profesor doktor. Berpikirnya apa? Menghancurkan Islam, tadi perang. Ya lewat fitnah, lewat macam-macam begitu. Nah ini kalau kita nggak nyadari, wes kita masuk perangkap mereka. Apalagi doyanane duit. Kayak duit ini manut, Pak. Padahal Quran itu sudah diberitahu bagaimana orang yang baik, ulama kondang kami suwur, dungane mandi bisa jatuh karena suap. Sehingga diperumpamakan oleh Allah seperti anjing. Perumpamaannya mereka seperti anjing. Kalau kamu biarkan anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Kalau kamu halo, anjing itu juga akan menjulurkan lidahnya. Itu saking nemeni. Ya, jadi orang itu bisa saja. Asal elek jadi api, asal api jadi elek. Alhamdulillah. Makanya doa kita selalu Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah tetapkanlah hatiku ini atas agamamu. Nah, ini penting ya. Jangan sampai kita itu nanti jadi su'ul khotimah, tapi hendaklah jadi husnul khotimah. Oh ini mau masalah orang-orang yang menganggap dirinya masuk surga. Kemudian ada anggapan lagi, semua orang kafir nanti masuk surga. Tidak harus untuk orang beriman toh. Ini saya juga sesedot kalau mendengar itu ya. Alasannya begini. Lampu ini siapa yang membuat? Nah, orang Nasrani ya. Manfaatnya enggak untuk pengajian. Manfaat untuk kita. Ya untuk apa saja. Lu ngono kok merokok. Ngono argumennya. Tanpa menunjukkan dalil, hanya pemikiran saja. Makanya semua agama nanti masuk surga. Terima tak mboten sampean? Nek gak terima apa alasannya? Ngoten ya. Jadi ngoten. Ini juga perlu kita sampaikan karena ini biasanya dipakai oleh orang-orang liberal. Orang liberal ini menggunakan satu ayat
untuk mengantisipasi gerakan radikal. Karena radikal itu kan gerakan keras merasa paling benar. Lah dia menggunakan satu ayat lagi, orang-orang liberal ini ojo merasa paling benar, gitu ayatnya. Semua agama selamat. Iya. Ngeten ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang iman, satu, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin. Man amana billahi, sapane wong kang iman nanggone Allah wal yaumil akhir lan iman ing dina kiamat. Wa amila sholihan lan tumindak amal kang bagus. Falahum ajaruhum, moko pahalane ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka bertakut dan tidak mereka bersedih. Sehingga disimpulkan semua agama sama. Nah, kepingin mlebu swarga gak perlu mlebu Islam. Ayat ini dipakai oleh mereka. Tapi sing mengatakan tadi semua agama akan masuk surga tidak menggunakan dalil, dia gak ngerti kok. Logika tok dibangun tanpa dalil. Oh, wis tambah bledes. Wong sing gawe dalil ngene iso kalah, pemen sing gak gawe. Lah ayat ini kita counter dengan ayat yang lain. Surat 3 ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Bertentangan ayat ini ya. Sing ayat ini menjelaskan gak Islam gak bener, tapi ayat yang sebelumnya tadi karena masalah. Wah, Al-Quran juga gampang. Makanya pada tahun 2015 ada seorang bernama Ahmad Kharkon dari Mesir, hafal 30 juz Quran, menjadi apa? Murtad. Gara-garanya apa? Dalam Quran banyak yang kontradiksi. Ini tadi kan kontradiksi. Satu gak oleh, satu oleh. Kontradiksi. Nah ini kalau tidak ada penyelesaian, ya pantas dia keluar. Maka dibutuhkan ilmu yang namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu ilmu untuk memahami ayat Quran. Ilmu tajwid, ilmu untuk membaca Quran. Nah itu metode yang terkenal. Ada beberapa metode, salah satu metodenya adalah bil maksur. Quran dijelaskan dengan Quran, Quran dijelaskan dengan hadis, Quran dijelaskan dengan asbabun nuzul, sebab turunnya Quran. Tapi semua ayat tidak mesti ada itunya. Masalahnya akhirnya pakai metode-metode yang lain. Misalnya Quran dijelaskan Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang telah engkau beri nikmat atas mereka. Bayangan kita waktu diberi nikmat itu mesti dikai kebaikan. Ternyata Quran menjelaskan orang diberi nikmat tadi bukan orang soge, tapi para nabi, para sotikin, para syuhada. Nah, itu berarti Quran dijelaskan Quran. Ngono cari Quran itu. Insya Allah pas. Nah, Quran saya menyatakan bahwa semua agama sama tadi. Kalau kita dekati dengan pendekatan metode Quran, itu berasal dari seorang mu'alaf yang namanya Salman Al-Farisi. Dia asalnya orang Nasrani, masuk Islam. Terus dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib teman-teman saya dulu yang mereka itu orang Nasrani tapi orangnya taat, tidak mensekutukan?" Turunlah ayat itu tadi. Berarti yang dimaksud Yahudi, Nasrani, Sobiin itu adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobiin yang masih tauhid. Tapi kalau sudah tidak tauhid,
dikatakan kafir oleh Allah. Walaqad kafar, sungguh telah kafirlah alladzina, orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Nah, siapa yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga? Itu Nasrani. Nah, podo-podo Nasrani ini karena dia sudah menganggap Tuhan itu tiga, maka disebut oleh Allah kafir. Nah, akhirnya tidak bertentangan ini. Kalau begitu yang pertama, ayat yang pertama tadi adalah Nasrani yang masih tauhid. Yang sudah tidak tauhid menjadi syirik, kafir. Kan begitu. Nah, kalau kita paham gitu, selalu Quran itu selalu bertentangan, ya, selalu berlawanan, banyak sekali. Dan ini yang perlu kita pahami semua. Ya. Sampai depan. Cukup. Sebenarnya tinggal ke Muhammadiyah itu tak apa-apa. Oke. Jadi apa yang kami sampaikan ini mengingatkan kepada kita untuk mempertahankan keimanan kita. Kemudian kita juga supaya tidak buta ya terhadap fenomena yang sekarang berkembang yang banyak menyudutkan Muhammadiyah. Tapi justru Muhammadiyah semakin dipercaya oleh kalangan muda. Bahkan sekarang ini Muhammadiyah membuat pabrik vaksin luar biasa. Yang lain membuat air keramat. Muhammadiyah membuat air vaksin. Luar biasa itu. Jadi harapannya mari kita pertahankan, istiqomahkan hasil puasa kita selama 1 bulan penuh ini supaya kita memperoleh kebaikan-kebaikan di dalamnya. Benar mawon, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.